nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Jadi hadirin yang mulia, sesuai dengan masukan yang ada, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi saya ingin menyampaikan di sini berdasarkan yang kepahaman saya yang sedikit. Memang kita lihat sekarang ini dakwah ini banyak tantangannya. Ya, akhir-akhir ini kita dengar lagi harus ada sertifikasi khatib, masya Allah ya. Khatib ini didaftar, didata ya kan. Dikasih gaji lagi, tapi harus ikut dengan kemauan dari pihak yang memberikan sertifikasi. Di lain pihak kita lihat juga para dai ini juga sementara karakteristik mereka yang masih belum diterima oleh masyarakat awam, terutama dari grassroots ya kan, lapisan paling bawah. Banyaknya protes-protes kita dengar sampai kepada isu-isu yang kurang mengenakan lah begitu. Padahal dakwah ini adalah pekerjaan kita semua, bahkan ini pekerjaan utama Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Nah, Allah itu berdakwah kepada kamu supaya kamu masuk surga. War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, dan rasul itu mendoakan, berdakwah kepada kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan jadilah segolongan kamu untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ini tiga-tiganya sama. Allah itu yad'u, Rasul itu yad'u, dan kita umat Nabi yad'u juga. Bahasanya sama persis. Makanya orang dakwah ini dimuliakan Allah, dikasih ganjaran yang berlipat ganda, tetapi disuruh mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka pasti dan pasti kami akan buka jalan-jalan hidayah. Fa innallaha lama'al muhsinin, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang mendakwahkan agama ini. Jadi kita harus bangga dengan predikat da ini ya. Ini satu profesi, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu ngantor ya kan, jadi guru ya kan, pedagang, petani. Kalau ini dakwah, ini bukan pekerjaan, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Kerjanya para nabi dahulu itu dakwah. Makanya sebelum nabi-nabi itu diutus menjadi dai, dimaksumkan dulu mereka, dibersihkan dulu hati mereka. Karena tidak mungkin hati yang kotor ini bisa mengajak kepada surga. Tidak mungkin. Kalau ada di sini flash, kotoran, dengki, hasad, asobiyah, kelompok, macam-macam di sini, kebesaran, maka dia akan bertentangan sendiri dengan hatinya untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi dai itu sendiri harus awal sekali dia yang membersihkan dirinya. Makanya tujuan dakwah itu pertama adalah islah diri itu. Islah diri itu. Maka hadirin yang mulia, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, adanya krusial ya kan, kesalahpahaman di dalam dakwah ini. Di dalam hal definisi dakwah pun kita masih rancu. Nah, dakwah itu sebenarnya sesuatu yang makro, yang global ya kan, mengajak manusia kepada Allah, itulah yang paling utama. Dalilnya waman ahsanul qawlan mimman da'a ilallah, siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi orang yang mengajak kepada Allah, wa amila sholihan, dan orang yang mengajak kepada amal soleh. Kalau mengajak kepada Allah kita identikan dengan perintah Allah. Kalau mengajak kepada amal soleh kita identikan kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innani minal muslim, baru boleh dia yang mengaku sebagai seorang muslim. Jadi isim tafdil waman ahsan isim tafdil di sini dalam kaitannya kepada da'a ilallah, yang mengajak kepada Allah. Jadi dakwah itu pusat perhatian, fokus materialnya adalah mengajak kepada Allah dan amal, tidak boleh yang lain. Kadang-kadang orang bicara masail dibilang dakwah juga. Seperti kemarin ini kan bahsul masail.
Saya mohon maaf ya kalau kita melihat kasus kejadian kemarin yang di Jawa Timur itu ya, Syekh Basalamah yang dilarang di sana. Sebenarnya kalau kita lihat di situ dia bukan berdakwah, dia bahsul masail. Dia membahas masalah-masalah furu itu. Jadi itu bukan dakwah. Nah, kalau dakwah itu tidak ada khilafiyah dalam dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah, udah bicaranya singkat padat, ajak amal soleh. Nanti kalau masalah dia bagaimananya setelah dakwah, ajak dia melibatkan diri untuk mengembangkan dirinya, baru di situ dia mencari ustadz untuk belajar masail, ya kan, kaifiat furu'iyat itu. Bahkan berkembang lagi, mungkin kalau kita sekarang ada mazhab, nah itu harus kita ketahui. Dan kalau kita bicara masalah dakwah ini harus disukai oleh semua orang dakwah, tidak ada khilafiyah, bahkan kafir sendiri pun suka dengan dakwah. Cuman orang yang dalam hatinya ada cinta dunia dan munafik yang tidak suka sama dakwah. Orang kafir itu suka sama dakwah, hanya dia belum dapat hidayah Allah. Itu masalah lain lagi kan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang sangat engkau cintai, tapi Allah berikan hidayah kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalahnya. Jadi masalahnya bukan hanya pada kita saja, dakwah ini berkaitan langsung kepada Allah. Begitu. Nah, makanya kalau di tempat yang umum kita lihat medan, seorang dai dia harus lihat medan. Medannya seperti apa? Kalau medan ini medan heterogen, di mana latar belakang manusia tidak sama gitu ya. Jadi dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, ada orang awam, ada orang ahli ilmu, ada orang. Nah, kita di medan yang seperti itu, kita jangan membahas masail, pasti terjadi krusial. Kita bicara yang umum, bicaralah dakwah di situ. Bicara fadilah, kelebihan amal, pahalanya begini begitu sebanyak itu. Apabila kamu berwudu dengan sempurna, maka niat kamu sholat berjamaah, setiap langkah kamu diangkat derajatnya, setiap langkah kiri dihapuskan dosa. Nah, itu bicara fadilah sehingga orang senang, karena tidak ada singgungan-singgungan di situ. Nah, tapi kalau kita di medan yang majemuknya itu adalah latar belakangnya sama, heterogen, homogen. Nah, artinya sama, misalnya di bidang tertentu sama. Nah, itu kita bisa bicara, apalagi kalau misalnya kita sudah tahu seseorang, satu kelompok di masjid misalnya mereka adalah orang-orang Syafi'i ya misalnya. Nah, kita bicara tentang Syafi'i, pendalaman tentang Syafi'i, kaifiat bahsul masail tentang Syafi'i. Nah, kalau kita ke satu tempat di situ misalnya banyak orang-orang yang Hanafi misalnya, kepahaman fikih dia, ya kita harus hormati kepahaman fikih, itu kan kesepakatan, tidak haram kan. Nah, kita harus menguasai bidang itu dan kita sampaikan, baru kita akan selamat menjadi guru atau menjadi ustadz. Nah, begitu. Nah, jadi tidak semua itu harus kita bahas secara umum, secara pukul rata. Makanya kita banyak benturan kepada masyarakat karena kita sebelum terjun tidak mempelajari dulu latar belakang sosiologi mereka. Walaupun kita lulusan dari Mekah, lulusan Madinah, lulusan Mesir, kitab tebal, nggak jadi ukuran itu. Tapi yang penting penampilan kita kepada mereka, kita pahami nggak mereka. Nah, itu saya banyak belajar juga, seperti di Muhammadiyah, di NU saya pernah belajar juga ya, di Salafi pun pernah belajar juga, nah, di Tablik juga pernah belajar. Nah, dari berbagai kelompok-kelompok, katakanlah kelompok-kelompok, saya tidak mengatakan aliran ya. Kalau aliran nanti lain lagi kan gitu. Bagi saya aliran itu cuma ada dua, aliran listrik sama aliran sungai saja. Tapi kalau kelompok boleh, kalau memang mereka kelompok kan gitu. Walaupun pada akhirnya nanti sebenarnya kalau kita lihat kalau kita mendalami baru kita tahu apa itu kelompok atau tidak. Karena yang diperintahkan di situ kan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Jami'an, secara berjamaah. Jadi secara jami'ah, bukan secara kelompok. Sekarang kan belum ada jamaah, yang ada itu baru jami'ah. Baru ada yayasan, baru ada partai, baru ada ini. Kalau yang akan jamaah itu sifatnya global, asasnya global, umat. Apa yang kita amalkan di sini di ujung dunia sana sama gitu. Jadi kalau ketemu amalannya sama, itu namanya jamaah.
Tapi kalau kita cuman untuk sekedar di satu provinsi kita, itu namanya baru jamiah. Nah, satu Indonesia jamiah, ya kan, gitu. Jadi begitu juga. Jadi kita sebenarnya kalau jamaah itu tidak dibatasi oleh koridor dan waktu. Itu ciri-ciri jamaah. Maka umat Nabi itu umat jamaah. Kuntum khairu ummah itu jamaah, gitu. Jadi nggak ada protes-protes lagi, kok orang ini menyalahkan orang satu jamaah, kok nggak ada menyalahkan. Nah, kemarin kita belum jamaah, baru jamiah, jadi yang jamiah ini nyalahkan jamiah yang sana, padahal ayatnya sama. Karena visinya kurang dalam, kurang luas, bahwasanya atmosfernya kurang mendapat amat, bahkan belum mendapat hidayah Allah tentang penjelasan. Karena hidayah Allah tentu juga untuk menafsirkan Al-Quran tidak sembarangan, harus ada latar belakang 15 cabang ilmu kan. Di samping ilmu qiraat, dasar-dasar huruf harfiah hijaiyah kita harus hafal, ada baca qiraatnya juga, nah apanya juga, tajwidnya, ya kan, kita harus tahu juga. Di samping itu nahwunya, sorofnya, supaya spelling kata, perubahan struktur kata juga. Di samping ilmu badi, ilmu balaghah, ilmu mantik, ya kan. Nah, ilmu ma'ani, ya itu kita harus belajar. Jadi lain lagi kalau kita lihat di luar Al-Qur'annya, kita mesti ada ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Baru ilmu nasakh, ilmu mansukh. Nah, terhapusnya satu ayat, penghapus, kenapa ayat ini tidak dipakai lagi, karena ada turun ayat yang menghapuskan, tapi ayat itu tetap dibaca, tetap dapat pahala, tapi sudah tidak berlaku lagi hukum-hukumnya. Itu ada semua. Ada lagi sirah nabawiyah, kita harus belajar sirah nabawiyah, harus kita belajar usul fikih juga, harus belajar muntakhab, harus belajar mustalah hadis, kita harus tahu. Nah, jadi kalau cabang-cabang ilmu itu kita tidak paham, dan kita harus mengerti bahasa Arab sampai kepada lahjah Arab kita. Lahjah Arab kita ini harus Arabi, jangan lahjah Arab kita lain. Yang kita berbahasa Arab tetapi lahjahnya itu lahjah Ambon misalnya, nggak bisa. Jadi lahjahnya lahjah Manado, tapi kalau kita bahasa lahjahnya harus lahjah Arab, minimal Saudi atau Yaman. Maka kita harus pernah menetap di sana minimal beberapa bulan, beberapa kali, supaya kita tahu lahjah mereka. Ya, kemudian lain lagi kita mengelompokkan ayat-ayat itu, ya kan, ada ayat-ayat yang turun di Makkah, di Madinah, Makkiyah, Madaniyah itu. Nah, jadi sangat luas itu ilmu-ilmunya, cabang-cabang ilmunya, itu baru kita bisa paham betul. Di samping kita sendiri mengamalkan, mendakwahkan. Nah, kalau kita hanya tahu letterlik saja, definisi-definisi, buka buku lagi, buka kitab, itu artinya kita cuman ahli perpustakaan. Padahal Nabi itu tidak ahli perpustakaan. Nabi itu ahli apply, pelaksanaan. Begitu ayat turun, Iqra, langsung diamalkan. Turun lagi kedua, ya ayyuhal muddatsir, diamalkan. Turun lagi ketiga, ya ayyuhal muzammil, diamalkan. Turun lagi keempat, wa anzir ashiratakal aqrabin, diamalkan. Sampai ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, langsung diamalkan oleh Nabi. Jadi sempurna. Dan Nabi itu merupakan bahagian daripada turunnya ayat. Makanya ayat itu tidak diturunkan sekaligus di satu tempat 30 juz, tetapi inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Quran itu bertahap-tahap. Makanya ada di musim dingin, ya kan, ada di musim panas, ada di atas onta, ada di tempat tidur, ada dalam selimut, ada di musim perang, ada di perjalanan, ada waktu pernikahan, macam-macam turunnya ayat itu sebagai satu pembelajaran bahwa kehidupan ini dituntun oleh Al-Quran. 24 hours daily activities, 24 jam, arba'a wa isrin sa'ah kullayam, 24 jam setiap hari itu dituntun oleh Al-Quran. Jadi kita harus bisa membedakan tata letak daripada Al-Quran itu. Jadi bukan sekedar dibaca saja, ya kan. Makanya kenapa nih saya bukan membela orang-orang tabligh ini, karena saya sudah ikut dan sudah kenyataan. Dulu saya penentang mereka, mungkin lebih 10 tahun saya menentang mereka, karena saya belum tahu. Sama dengan ustaz-ustaz yang sekarang ini, dia menentang tapi dia tidak mau tabayun. Kalau dia mau tabayun, dia terjun, dia mesti akan berhenti. Buktinya saya waktu ke India pertama begitu juga, ya kan. Saya pikir sama aja, ternyata di situ ada dua tempat. Sini Nizamuddin, Masjid Banglawali di pusat dakwah tabligh. Nah, di sininya ini Nizamuddin yang tempat kubur yang kata orang-orang Sahafi nyembah kubur itu. Nah, waktu saya pertama ke sana, ternyata dibawa becak ke sana. Masuk kan, tempatnya cuma dekat, sekitar 300 meter kan gitu. Ya, orang yang datang ke sana sama pakai sorban, pakai jubah,
berjanggut. Di sana orang sama aja, orang Sikh juga sorbannya tebal-tebal, jadi kita nggak bisa ngebedain. Yang bisa kita bedakan kalau kita sudah dekat sama dia, tahu siapa dia, baru bisa kita ngomong. Kalau cuman tampilan luar gini, nggak bisa kita menganalisis orang, pasti salah, ya kan. Nah, begitu masuk ke sana, saya lihat wah ada perempuan masuk, ada kemenyan, ada kelambu, ya kan. Terus ada yang ngasih uang, ada macam-macam. Udah saya pikir wah kayak di Banten aja, ngapain jauh-jauh ke sini. Di Banten juga ada, di Jawa Timur ada, di setiap apa kuburan wali ada negeri saya pikir begitu. Begitu saya masuk, saya tanya itu petugasnya, resepsionis, kalau di sana istilahnya istiqbal. Dia tanya, brother, this is markas of tabligh. Apa dia jawab, no no no, you are wrong way. That side, about 300 meter from this locality. Dia bilang, oh Pak, ini markasnya tablik ya? Oh bukan, katanya, ini bukan markas tablik, kamu salah jalan. Di sana ada lebih kurang 300 meter. Saya pun malu juga, saya bawa kamera, saya simpen dalam tas saya, karena waktu itu saya masih wartawan. Masih ada dua niat, mau mengekspos atau mau hidayah kan. Kalau mengekspos itu di majalah saya bisa dapat duit banyak, bisa jutaan saya. Tapi itulah Allah yang membimbing. Maka begitu saya balik dari situ, minta diantar oleh mereka, diantarlah saya ke tempat, masuklah ke markas tablik itu. Beda memang, suasana senyap, saya tiba-tiba ahlan wa sahlan, dirangkul, dicium pipi kanan pipi kiri, tas saya diangkat, ya kan. Indonesia, Indonesia, Indonesia very good, Indonesia orang baik-baik. Dibawa saya, terus di situ sudah ada supra, ya kan, ada kurma, ada macam-macam makanan, terus ada air zam-zam dikasih minum. Subhanallah, bahkan saya di belakang ini dipijit-pijit. Lain memang. Ini luar biasa ini, saya pikir. Langkah pertama saja sudah menyenangkan. Begitu saya pergi, di lantai 3 ternyata ada madrasah. Madrasah anak kecil umur 10 tahun sampai 15 tahun. Ternyata mereka 3 bahasa sudah menguasai. Inggris, Arab, Urdu. Subhanallah. Ada lagi Parsi. Bahkan sudah hafal Quran. Saya jadi takut Ustaz lulusan mana. Tanya gitu kan repot. Kita lulusan pohon pisang juga enggak, begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itulah saya baru melihat, mungkin ini benar dalam hati saya, karena saya sudah banyak berdosa juga pada mereka, menghujat orang-orang tabligh ini. Karena di lingkungan saya di Jakarta itu, mereka dari masjid ke masjid. Ke rumah saya sudah berapa kali, dari Arab, dari Pakistan, macam-macam, tapi nggak ada ilmunya menurut saya waktu itu. Tapi mereka nggak marah, kadang-kadang mereka bawa buah, bawa oleh-oleh, jadi saya senang juga lah gitu. Pada akhirnya saya terjebak, bukan terjebak, pada akhirnya saya diberi hidayah lah, boleh dikatakan, oleh Allah. Ikut saya 3 hari pertama di Jatirasa. Setelah saya ikut, ternyata plong, nggak ada apa-apa ya. Biasa sholat seperti biasa sholat, ngaji, itikaf, makan. Sedikit pun nggak ada berbeda sama orang Islam yang lain. Dan nggak ada, bahkan kalau saya pikir-pikir, orang ini lebih rajin. Sholatnya di awal waktu, wudhunya bersih-bersih gitu, kukunya dipotong-potong, masya Allah itu. Airnya mengalir, makan itu 3 jari, coba. Bismillah, semua makan pakai doa. Asal bergerak doa. Ya, pergi ke toilet langkahnya diatur, pulangnya diatur lagi, masya Allah. Nah itu, wah ini lebih daripada madrasah. Saya 13 tahun di pesantren nggak sampai begini. Memang pernah kami makan berjamaah, kalau kenduri aja itu pun pakai daun pisang sama daun jati ditaruh makanan kalau datang tamu, tapi itu sekali setahun. Kalau ini setiap hari. Dan setelah saya penasaran pulang ke rumah, saya buka hadis-hadis, ada semua. Di Al-Azkar ada, di Riyadus Sholihin ada. Saya waktu itu belum kitab Fadilah Amal, itu saya anggap bukan kitab itu. Fadilah Amal itu karangan seseorang, sama dengan Ustaz Salafi sekarang, apa bedanya kita? Kalau belum tahu kan memang begitu, kadang-kadang cinta karena nggak kenal kan gitu. Kalau udah kenal baru tahu, ya kan. Nah makanya saya di situ saya lihat, wah saya buka referensi kitab-kitab saya, betul ini jamaah ini. Akhirnya saya bilang sama istri saya, bikin kopi dah, ada tamu Allah di masjid. Nah, saya datang lagi sampai malam. Malamnya itulah saya kena di situ jam 2 jam 3 itu orang tuh ini di sab pertama itu nangis sholatnya, doanya sungguh-sungguh. Saya tanya, kamu kenapa kamu nangis? Putus cinta ya? Dia diam aja, nggak jawab. Berantem ya kamu? Diam aja, dimarahin sama ibu enggak. Kenapa sih kamu? Dia bilang, saya ini sakit iman Ustaz. Sakit iman? Saya belum pernah dengar kata-kata sakit iman. Maksud kamu apa? Dia bilang, saya nggak sholat berjamaah, nggak dakwah, nggak baca Quran. Waduh,
dalam hati saya ini nyindir saya nih, saya sama aja tuh kayak dia juga. Namanya aja lulusan pesantren, sholat aja nggak berjamaah. Saya sholat subuh di rumah jam 7, nggak pernah ke masjid. Kita harus akui kejahilan kita. Akhirnya saya, wah kayaknya betul nih kok dia nangis-nangis dan dia nggak bergurau. Saya tergetar hati saya pergi ambil wudhu, saya coba-coba kayak dia nggak bisa juga, tapi terus alhamdulillah lah terus menerus. Nah sampai sekarang. Jadi itu sekedar pengalaman hadirin sekalian. Sebenarnya bukan itu yang perlu. Yang perlu itu kita ada nggak sifat tolak di dalam hati kita. Saya sering ke Mekah ya kan, umroh apa semua. Itu di depan Ka'bah itu sering saya ketemu saudara-saudara kita dari Indonesia bekerja. Ada yang bersih-bersih, nyapu-nyapu, ada yang betul-betulin sendal. Saya tanya salah satu di antaranya, "Pak, Bapak dari mana?" "Oh, saya dari Jawa." "Oh, udah berapa lama sini, Pak?" "Oh, wis 7 tahun, 7 tahun. Udah 3 kali perpanjangan kontrak." Masya Allah, saya bilang, "Bapak udah haji?" "Waduh, durung sempat." Coba, belum haji di depan Ka'bah. Ya kenapa? Ya karena tidak ada sifat tolak. Jadi kita walaupun depan Ka'bah kita, kalau nggak ada kemauan nggak jadi. Makanya harus ada dari hati kita itu mau belajar agama gitu. Itulah saudara-saudaraku, ustaz-ustaz ini ya, teman-teman dari Salafi dari apa. Marilah kita merendahkan hati kita melihat sesuatu ya. Jangan kita ini membawa agama ini dengan satu doktrin yang sudah dipaket dan itu menjadi patokan sehingga kita nggak mau berubah lagi dari itu. Kita jadi kokoh, jadi kaku beramal ibadah ini. Kita bersihkan hati kita. Semua agama ini kita emban dengan baik. Insya Allah akan jadi. Nah, jadi seperti dulu saya sudah bantah juga ya, Hakim Amdad itu kan dia ada videonya itu panjang lebar dia ceritakan. Mohon maaf itu mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu. Saya sebenarnya nggak gitu suka berpolemik. Saya mendingan kalau saya menulis buku kan bisa dibaca, bisa dibaca. Kalau polemik begini kan bikin kadang-kadang kalau salah mendengar, salah nerima, dia bisa tersinggung, sakit hati. Jadi nanti benci pada orangnya kan gitu. Jadi kalau udah benci pada orangnya akhirnya kan musuhin. Jadi kelompok dia jadi mengelompok, kelompok sana mengelompok, jadi akhir 2 kubu. Padahal kita Islam nggak boleh begitu. Sesama ustadz ini narasumbernya sama Al-Quran hadis, kok ngapain kita ribut-ribut kan? Kan kita carikan ridho Allah. Nah, makanya tolonglah di apa, seperti kan pernah Ustadz itu bilang, katanya jamaah tabligh itu adalah jamaah tersesat dan terbesar di seluruh dunia. Allahu Akbar. Kira-kira bisa nggak dipertanggungjawabkan kata-katanya Ustadz ini, Ustadz Hakim Amdan ini? Jamaah tabligh adalah jamaah tersesat terbesar, firqah terbesar tersesat di seluruh dunia. Coba kira-kira bisa nggak dipertanggungjawabkan itu? Nggak usah di depan Allah lah, di depan kita dulu sendiri. Saya rasa-rasanya itu, saya andai kata saya mengucapkan itu, mungkin sekarang saya sudah langsung jatuh pingsan karena ketakutan. Kenapa? Karena sama sekali itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Kalau firqah terbesar, firqah pun tidak bisa karena dikatakan firqah itu yang tafarruq. Ya, firqah itu adalah tercabut daripada pohon, itu firqah. Syiah itu boleh dikatakan firqah. Ahmadiyah itu boleh dikatakan firqah. Ya kan, kita juga belajar sisilah Islam ya kan. Nah, seperti Islam liberal boleh dikatakan firqah karena dia menyempal dari ajaran, itu firqah. Selagi dia nancap dalam ajaran itu, walaupun dia jauh tempatnya, walaupun tidak terorganisir, dia tetap jamaah. Jadi dikatakan jamaah itu orang yang ikut perintah Allah, ikut sunnah Nabi walaupun dia terpencil. Yang dikatakan firqah itu orang yang terlepas daripada perintah Allah dan sunnah Nabi walaupun dia bersatu kelihatan di organisasi. Jadi kita jangan lihat jamak daripada itu, tapi kriteria dan definisinya seperti apa gitu dalam prakteknya. Jadi agama ini nggak usah kita mudah-mudahkan. Maksudnya yassiru wala tu'assir, itu mudahkan jangan mudahkan, bukan ambil mudahnya, bukan mudahkan dalam, dan jangan susahkan, itu maksudnya mudahkan kamu pandang mudah dan jangan kamu pandang susah. Kalau kamu pandang mudah, yang berat jadi dimudahkan oleh, tapi jangan kamu mudah-mudahan dipretelin yang berat-berat, yang mudah aja diambil. Itu namanya cari untung dalam agama, itu namanya berdagang dalam agama, itu riba itu. Nah, makanya tolonglah di ini bagaimana kita bisa mempertajamkan bisnis. Terus kemudian satu lagi ya, ini saya ulang lagi, sudah beberapa kali saya sampaikan. Waktu itu Hakim Amdad mengatakan, Ustaz ini mengatakan bahwa Maulana Ilyas itu mengambil tafsir kuntum khairum itu berdasarkan mimpi. Saya
terenyuh juga. Saya pikir-pikir itu ada betulnya. Saya teliti, saya pergi saya ke sana, ya kan, kejumpa dengan orang-orang dekat beliau. Kan saya ada berapa bulan kan di sana itu kan berkhidmat di markasnya itu. Tiap hari saya tidur di sana, jumpa dengan buzur-buzur, orang-orang tua ya, masih itu saya ngobrol secara pribadi. Enggak saya peroleh informasi tentang mimpi itu. Nah itulah. Dan saya penasaran, saya buka kitab lagi, pernah Ustaz Lutfi juga dia bilang 1/10 itu ada di Bidayatul Hidayah. Saya penasaran. Sampai saya 10 tahun ikut dakwah tabligh ini belum ada satu hadis tentang 1/10 itu. 3 hari itu. Sama dengan Ustaz Salafi sekarang, menghujat terus saya. Tapi saya jalan. Nah, waktu saya keluar 4 bulan di Yaman tahun 2008. Alhamdulillah di Darul Mustafa, itu ada satu universitas milik Habib Umar Al-Hafiz ya. Saya ada di sana 3 hari. Buka-buka di perpustakaan kitab-kitab itu, ketemulah kitab Miskat. Di dalam kitab Miskat Al-Muntakhabah itu oleh Imam Tirmizi rahimahullah menjelaskan hadis yang berbunyi tentang 1/10 itu. Jadi bunyinya kira-kira begini. Innakum fi zamani law taraktum usrun ma umiru bihi naja. Ya'ti zamanun law amiltum usrun ma umiru bihi naja. Tadi kebalik. Jadi halak ya. Law taraktum usrun ma umiru bihi halak. Innakum fi zamani. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. 1/10. Kamu berada di zaman aku, kata Nabi, kalau kamu amalkan 1/10 dari perintah, kamu celaka. Kalau kamu kurang dari 1/10, nanti akan datang satu zaman kalau mereka bisa mengamalkan 1/10, mereka selamat. Jadi umat akhir zaman 1/10 mengamalkan, sahabat-sahabat kurang dari 1/10 celaka. Umat akhir zaman cukup 1/10 selamat. Beda kan, beda kelas ya kan gitu. Nah, Imam Ghazali di dalam footnote catatan kaki menjelaskan bahwa 1/10 ini bukan ibadah. Jadi bukan mengkorting waktu ibadah. Kalau ibadah udah cukup lah, 50 jadi 5 berarti 9 kali korting oleh Allah kan, itu sholat kan. Puasa gitu 1 bulan jangan dikurangi jadi nanti 1 hari saja puasanya, atau 3 hari aja. Hari pertama, hari pertengahan, hari terakhir gitu. Haji juga gitu, jangan dikorting 1/10, nanti hajinya ke Singapura ya kan, nggak ke Mekah lagi. Nah, makanya yang 1/10 ini adalah untuk waktu dakwah. Makanya ulama-ulama dakwah ini kalau saya perhatikan, saya lihat usul-usul dakwah itu persis. Saya walaupun kita nggak usah bertanya, dengan amalan kita bisa ada jawabannya. Contohnya, kenapa ada 2,5 jam 1 hari? Ternyata 2,5 jam 1 hari itu adalah 1/10 dari 1 hari. Itu ya 24 jam. 24 jam itu kan 1/10-nya 2,4. Nah, dikelopkan 2,5 jam persis. Kenapa ada 3 hari setiap bulan? Ternyata 3 hari itu diambil dari 30 hari. 1/10-nya 3 hari. Sah-sah saja ya, hadisnya begitu kok. Apabila diamalkan 1/10 kamu selamat. Berarti mengamalkan 1/10 dari 30 hari berarti kan 3 hari. Ya selamat yang 30 hari. Berarti beramalnya 3 hari, pahalanya dapat 30 hari kan gitu. Nah, terus 40 hari. Ternyata kalau Nabi bersabda, "A'mar ummati faqad baina sittin aw sab'in", yang sang umatku antara 60-70. Tapi ada yang mati kecil, ada yang mati di dalam ada yang umur 1 tahun, 10 tahun, ada yang pukul rata, yang atas turun, yang bawah naik ke atas. 40, 50 lebih kurang. 1/10-nya ya 4 bulan. Kan gitu, 1/10-nya 4 bulan. Nah, begitu aja umur kita dalam 1 tahun ini kan 365 hari. 1/10-nya 36,5. Dikelopkan pulang pergi 40 hari. Jadi ngepas. Jadi tidak ada khilafiyah di situ, otentik dalil itu. Cuman kita harus tanya sama orang tabligh yang memang betul apa, kan orang tabligh ini tawadu, mereka nggak mau sok dalil sok apa, diamalkan saja. Nanti kalau dipertikaikan orang awam sama orang, seperti kita memegang pedang tapi tidak punya ilmu silat. Bayangkan orang punya pedang nggak punya ilmu silat, ya habislah lehernya putus. Tapi kalau ada ilmu silat dia jadi indah main gitu kan, tang. Jadi berjam-jam kita lihat nggak ada yang celaka karena ada tangkisnya, sudah tahu ini sudah. Nah sekarang pedang ini kasih sama orang yang nggak punya ilmu silat, habis. Begitu juga dalil-dalil ini dikasih kepada orang awam. Ya udah, kamu bid'ah, kamu kafir, kamu ini, kamu sesat. Terjadi seperti sekarang. Jadi anak-anak muda menyesatkan anak muda yang lain. Bukan sekali, puluhan kali saya ketemu di luar negeri. Saya sudah keliling, mungkin sudah ada 20 negara saya jalani. Di setiap negara ada kayak begitu. Tukang hujat dalil. Nah, buku kita nih dihujat habis-habisan. Tapi begitu kita cecer, dia akhirnya mundur juga karena dia sendiri nggak menguasai. Kila wakola aja dia katanya. Nah, ilmu dia katanya. Tapi kayaknya agama di depan. Jadi doktrin.
Sayangkan seperti itu. Begitulah karakteristik imam nih, saya katakan salafi dalam tanda petik ya. Mungkin tidak semua seperti itu ya, mungkin ada orang tertentu juga yang seperti itu. Setiap orang ini sifat-sifat pribadi akan membawa kepada kumpulan dia, jadi kita tidak bisa pukul rata. Saya juga ada orang salafi yang baik kepada saya, tapi ada juga yang menghujat, ada juga yang dendam bertahun-tahun nggak mau gara-gara satu poin aja. Ada juga yang nyapa tuh, bahkan ngasih makanan sering, ngomong sering begitu. Nah, itu bergantung pada karakteristik orangnya, nggak bisa kita pukul rata. Jamaah-jamaah kita juga gitu, ada yang disenangi orang salafi, ada juga diusir, bahkan sholat aja nggak boleh. Nah, itu di tempat saya sendiri begitu kejadian. Jadi kita nggak bisa, bergantung pada karakter orangnya, sejauh mana dia punya wawasan gitu. Makanya belajarlah kita betul-betul dengan lapang dada gitu. Hadirin yang mulia, ini kita kan gembira nih, ada Raja Salman datang ya. Saya kemarin sudah mengirim juga suara dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris kepada sekretariat mereka. Mudah-mudahan dia sudah dengar laporan saya itu ya, karena dia meminta juga ada pernyataan Raja Salman supaya orang-orang Wahabi Salafi di Indonesia ini jangan terlalu strict kepada ulama-ulama di Indonesia. Betul yang dia bilang, karena kita paham sekarang kalau kita mau jujur nih ya, orang Islam harus jujur kan. Kalau kita mau jujur, mesti orang Islam seperti apapun dia merasakan. Ada 3 kekuatan setidaknya sekarang ya, yang menjadi tantangan orang Islam. Pertama adalah kekuatan ulama-ulama tradisional, pondok-pondok pesantren ya kan, orang-orang ahli-ahli masjid yang masih mau ngaji di kampung-kampung. Kelihatan stagnan, tapi mereka merupakan benteng hura banyak Islam. Nah, mereka ini sekarang dirusak oleh orang-orang liberal. Datang nih orang-orang liberal, yang ulama-ulama baru, anak-anak muda yang sudah terbeli imannya oleh barat. Mereka bawa dengan konsep dan dengan uang. Kalau perlu dibayar 2-3 M, yang dengan catatan ada satu tambahan kurikulum, ilmu perbandingan agama, Al-Adyan itu. Kalau di IAIN dulu Al-Adyan dibawa oleh Profesor Harun Nasution. Al-Adyan itu artinya agama-agama, jadi banyak agama. Nah, jadi nanti mereka tamat dari pesantren, dalam konsep pemikiran mereka, tauhid mereka adalah semua agama itu sama dan semua agama berhak masuk surga. Jadi melenceng gitu. Nah, ini konsep mereka seperti liberal. Sampai sekarang jalan. Nah, sudah banyak pesantren yang kena, bahkan sudah banyak bantuan orang non muslim masuk ke pesantren sekarang, mengkibarkan bendera macam-macam, bersalaman, berciuman sama murid-murid santri-santri, hanya naudzubillah min dzalik, sampai udah seperti itu. Udah fakta. Saya bicara fakta aja. Yang kedua, ini kekuatan Islam kedua adalah para habaib. Nah, habaib ini satu fenomena yang sangat fenomenal. Kita lihat ya, kita lihat Habib Rizik gitu ya, kita harus akui perjuangan beliau dari awal ya kan, dari khamar, judi, ya kan, dari perempuan itu di diskotik dilabrak, diperbaiki oleh mereka, sampai sekarang ke pusat sentral undang-undang dasar. Dia sudah berani sampai ke situ, berarti ya amar ma'ruf nahi mungkarnya itu sampai ke the top line ya, ke puncaknya. Itu sudah baik dan kita harus dukung sebagai orang Islam. Dan fenomena Habib Rizik dan habaib ini sekarang diserang, ada musuhnya itu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini kan banyak dari keturunan Arab nih, pas gitu ya. Ada Alawiyah, ada Husainiyah, ada Hasaniyah, ada Abbasiyah, ada Farisiyah, dan ada 12 imam itu. Dan mereka menyerang ini habis-habisan. Dengan mereka sekarang sudah masuk ke selahurde lapisan masyarakat, atas, bawah, tengah. Nah, dengan uang, kekayaan dan apa mereka pengaruh mereka masuk ke pemerintahan, ke government, masuk juga ke parlemen, ke departemen, ke DPR, MPR ya kan, masuk juga ke tengah-tengah masyarakat dia, dan mereka sudah banyak contoh-contohnya, kita nggak usah tutup mata lah. Nah, itu akan dirusak itu orang-orang Syiah. Nah, ini sekarang dalam pergulatan menjelang hari kiamat ini. Yang ketiga, kekuatan ketiga ini teman-teman kita nih yang berdakwah dengan lurus ya kan. Ya hanya karena Allah ya kan, untuk hidupkan sunnah Rasulullah lurus saja, dan mereka keliling kemana-mana negeri dengan biaya sendiri, nggak ada bicara politik, nggak ada, mereka jalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai banyak di negeri-negeri barat sana, di Eropa, di mana orang-orang sudah berubah agamanya menjadi Islam. Pergi ke Jepang, ke Australia, pergi ke New Zealand, pergi ke Afrika, pergi ke Eropa, ke London, ke England, ke Malaysia, ke Inggris, di Hong Kong, sekarang di Korea.
Di Cina masalah, teman-teman kita tuh cerita masalah ratusan ribuan orang masuk Islam. Mereka nggak ada berita, nggak pakai nama, nggak pakai apa, nggak pakai organisasi. Mereka pegang uang sendiri dan berangkat, mereka tinggalkan anak. Itulah perjuangan mereka. Nah, orang ini pun ada musuhnya. Musuhnya itu ialah orang-orang Wahabi Salafi itu. Saya ngomong begini karena fakta ya, bukan saya benci sama orang Wahabi Salafi, bukan buat apa. Sementara kan kita masih melihat mereka masih Islam, masih sholat, masih apa. Tapi kenapa mereka begitu strict memusuhi orang-orang dakwah tabligh? Kenapa? Itu menjadi tanda tanya juga, ada apa di balik itu? Kalau kita memang sesama muslim, kenapa saling hujat? Kenapa kok asal kita masuk mereka benci? Ya kan? Kita masuk, apa yang kita buat dia gak mau. Kalau kita taklim dia jauh, kalau dia taklim kita harus dekat. Nah, kan tidak adil. Ini di mana-mana terjadi, bukan 1-2 kali, dan mungkin konsep mereka seperti apa melihat kita. Nah, sementara kita tidak pernah membalas, tidak pernah menjawab, dan tidak mau tahu, karena buat apa urusan seperti itu? Toh nanti Allah yang melihat. Makanya kita di dalam konsep dakwah kita juga tidak memperkenalkan orang keterlaluan. Bahkan untuk bayan atau ceramah aja kita nggak perlu sebut nama, karena nanti kalau disebut nama takut kita ini menjadi apa namanya, menjadi angkuh ya, menjadi merasa super ujub. Itu kita takutkan, karena banyak juga kan dalam hadis kan ulama justru masuk neraka karena tidak ikhlas ya. Hafiz Quran masuk neraka karena tidak ikhlas, derbawan masuk neraka, mujahid ya kan mati syahid tapi ternyata masuk neraka. Kenapa? Karena hatinya tidak benar. Nah, itu kita jaga bersama. Jadi hadirin mulia saudara-saudara sekalian, sebagai ya termasuk juga Ustaz Hakim Amdad dan Ustaz Basal Amah ya. Kemarin saya bikin video tulisan saya tentang Ustaz ini kan karena kebencian, ingin clearance kepada umat ini ya kan. Jadi karakteristik kita jagalah. Boleh kita punya ilmu setinggi langit ya, tapi jangan lupa kita tetap berada di bumi dan kita tetap masyarakat ini menjadi ukuran. Orang awam itu bukan pintar, bukan apa, tetapi dia punya apanya, silent sensitivity, apa yang diam, sensitivitas yang diam, artinya kepekaan yang diam. Nah, ini bahaya. Mereka itu tahu sebenarnya yang baik sampai yang salah, bukan nggak, cuma mereka nggak punya ilmu. Apa bedanya Bilal bin Rabah ya kan? Nggak punya ilmu, tapi Nabi pilih dia menjadi muazin. Kenapa? Dia silent sensitivity-nya bagus ya, atau rasa sentuhan rohaninya ini penting sama kita. Dia yang mengatakan ahad. Cuman itu yang dia tahu ilmunya. Dia nggak pakai kitab kuning, nggak ada kutubus sittah, nggak ada manhaj, nggak ada maktabah samilah, tapi dia bisa mengatakan ahad di saat kapan? Di saat diperlukan ahad itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya kita dalam agama ini jangan mentang-mentang, nggak boleh ya. Jadi ilmu, maka sekali lagi saya katakan, orang mengatakan berdakwah harus dengan ilmu. Kita dihujat katanya orang tabligh berdakwah tanpa ilmu. Memang berdakwah tanpa ilmu. Tidak ada satu ayat pun perintahkan kamu belajar berdakwah dengan ilmu. Berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahkanlah kepada Tuhanmu itu bil hikmah, dengan hikmah. Nah, tahap kedua wal mau'izatil hasanah, yaitu wal mau'izatil hasanah itu adalah dengan pelajaran yang baik. Itu bagi orang yang sudah agak ting-teng, ada satu latar belakang pendidikan. Wajadilhum billati ahsan. Nah, ini orang spesial. Bisa orang-orang kafir, bisa orang-orang ahli ataupun pakar. Jadi kita tempatkan di situ. Nah, kalau belajar ya harus dengan ilmu. Nggak boleh orang belajar nggak pakai ilmu. Misalnya belajar tajwid aja harus guru tajwid, harus dia fasih, apa spelling, apa harful hijaiyahnya dia harus tahu. Nah, apanya itu apa namanya ini ilmu tajwidnya, makhrajnya dia harus tahu, baru dia boleh ngajar. Misalnya belajar fikih harus ahli fikih, belajar harus ahli hadis. Nah, Ummul Qura tuh datang belajar hadis, betul. Tapi kalau dakwah enggak perlu. Bukan dengan ilmu. Dakwah itu mengajak, orang buta pun bisa ngajak. Ayo ke sana. Saya lihat di Rewi itu orang buta ngajak. Orang bisu kita pergi jauh lah ya enggak. Kita datang dia bilang. Nah, gitu doang. Maksudnya ayo kita ke masjid 5 waktu sholat berjamaah. Orang juga udah paham. Ya, di siapa kita membawa dengan siapa orang, sudah dakwah itu begitu. Nanti kalau udah sampai masjid yang ngajar itu ustadz gitu. Jadi ustadz sama dai ini nggak boleh ribut, karena ustadznya nggak paham dakwah itu apa, dai-nya nggak paham ustadz itu apa, akhirnya seakan-akan sama. Seakan-akan kalau udah ceramah itu dakwah, padahal nggak ada kaitannya. Tabligh akbar itu belum tentu dakwah. Ada juga tabligh akbar gerbis mubar masuk bar lagi kan gitu. Kenapa?
Yang dikatakan dakwah itu pertama cirinya dia mendatangi. Ya, dakwah itu mendatangi. Nabi-nabi semua mendatangi kaum dan umatnya. Yang kedua, dia tidak meminta upah. Ya kan, dia harus dengan uang sendiri, supaya dengan diri dan harta sendiri. Yang ketiga, dia itu materi pembicaraannya adalah kebesaran Allah, akhirat, dan amal soleh. 3. Yang keempat, dia itu harus ada taskil, membentuk umat ini. Jangan dibiarkan umat ini ikut serta dakwah-dakwah dibiarkan gitu aja, jadi akhirnya masuk kuping kanan. Dia dibentuk, diajak supaya dia juga ikut mempraktekkan agama ini dengan tenaga dan pikiran harta dirinya, supaya dia menjadi paham juga gitu. Nah, kalau kita ngaji cuping biasa aja, dengar kuping, habis ngaji udah lipat lagi rekalnya, kitabnya taruh nih, besok datang ngaji lagi yang kemarin. Jadi nggak ada perubahan. Ya, cuman secara ini dia tahu bahwa itu spellingnya begini ya, makhluk tadi. Tapi untuk prakteknya nggak tahu. Nah, makanya kalau dakwah itu memang begitu. Nabi kan begitu. Kenapa Nabi begitu? Abu Bakar Siddiq masuk Islam, terus ditanya Abu Bakar, ya Rasulullah, qad aslamtu, maza af'al? Ya wahai Rasulullah, aku sudah Islam, apa yang harus lakukan? Apa kata Nabi? Kata Nabi, isna kama sanatu, kamu lakukan seperti aku lakukan. Nah, apa yang dilakukan? Oh, rupanya Nabi melakukan ngajak-ngajak orang. Maka dia hari itu keliling-keliling, teman-teman dekatnya diajak, masuk Islam lah beberapa orang. Hari itu juga 5 orang dengan ajakan dia. Padahal belum ada, Quran belum turun semua, ilmu belum ada. Jadi bukan dengan ilmu mengajak, itu dengan apa yang ada, dengan kemampuan kamu yang ada aja. Karena itu mengajak orang supaya masuk kepada Islam, supaya taat kepada Allah, supaya mengenal Allah. Dengan apa saja, dengan sederhana kalimat thayyibah la ilaha sudah cukup. Nah, itu jadi harus dibedakan. Nah, kemudian kita kalau misalnya Ustadz ini, mohon maaf, ada Ustadz ini kan ahli ya kan. Kalau dia ahli dakwah, dia berdakwah. Kalau memang dia ahli fikih, dia belajar fikih lah gitu. Dan belajar fikih juga kalau misalnya kita di medan yang majma'nya itu heterogen, saya bilang kan tadi, jangan kita harus menguasai arba'ah mazahib dulu. Kalau kita tidak mengetahui fikih arba'ah mazahib, jangan coba-coba kita mengajarkan kitab fikih. Itu pasti terjadi pertentangan karena ada perbedaan yang akhirnya menimbulkan friksi. Nah, ini yang berbahaya. Padahal Islam tidak mau begitu. Terutama di Indonesia banyak sekali mazhab-mazhab, di Malaysia juga, tapi Malaysia agak kurang. Kalau ke sana lagi kurang. Nah, kalau ke Pakistan itu cuma 2 aja mazhab. Mazhabnya Railway sama Ahlussunnah, udah nggak begitu masalah. Jadi dakwah tenang. Di India itu tidak ada mazhab, pertentangannya sama orang kafir. Jadi jalan mulus cepat. Bangladesh begitu juga. Nah, Afrika begitu juga. Di London begitu juga. Di Amerika begitu juga, di Korea begitu juga, di Jepang begitu juga. Yang spesial menunya ini cuma ada di Indonesia. Yang paling repot tuh dakwah di Indonesia. Saya berapa tahun ikut nih, nggak pernah saya diusir orang kafir, tapi orang Islam usir dari masjid, masya Allah, macam-macam. Tentang penting pakai begini. Padahal dia ke masjidnya baru sekali, tapi ributnya bukan main. Ada lagi kumpul tanda tangan tidak setuju. Orang semua satu kampung tanda tangan, padahal orang itu nggak kenal masjid untuk tidak menyetujui kita masuk di sini, berpolitik. Nah, padahal orang kafir si Bahutar banyak di sini, nggak ada ngelarang kita. Kalau saya ngomong sama orang Batak, tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa. Malah dia menghormati kita. Jadi tantangannya di situ. Kenapa seperti itu? Karena sudah dangkal, nggak mau belajar. Terus ributnya soal ini. Di situ lain lagi masalah politik kita, keadaan-keadaan sekarang kan begitu. Semua itu menghambat. Makanya mohonlah ya kita clearance ya. Mari kita sama-sama berjuang dengan baik, luas dan luas ya hati kita. Hanya mengharap ridha Allah. Boleh kita dapat amplop, boleh diantar sana sini, tapi jangan lupa tujuan pertama bukan itu, ya kan? Tujuan pertama kita mengajak umat ini supaya kepada akidah yang benar, dan akidah itu bisa dipraktekkan pada akidah praktikum dalam amal ibadah, sehingga masjid penuh, baca Quran 1 juz setiap hari, tiap puasa sunnah, terus kemana-mana ada silaturahmi, sedekah, kasih sayang sesama muslim, di mana-mana absus salama bainakum, tersebar salam. Itulah yang baik ya. Jadi memang kita masih penuh kelemahan, jangan saling mencaci lagi. Mulai hari ini kita tanamkan niat yang kuat ya kepada ustaz-ustaz kita ini ya. Mohon maaf juga kepada Ustaz Hamid dan Ustaz Basalamah yang sudah saya sebut-sebut di dalam video maupun tulisan-tulisan saya, itu karena rasa tanggung jawab saya. Walaupun saya tidak kenal dan belum pernah kenal muka secara langsung, tapi saya yakin hati kita bisa saling berini. Kapan-kapan mungkin kita insya Allah ketemu, kalau nggak di sini ya mungkin di sorga insya Allah. Jazakallah khairan katsira. Kita akhiri saja dari pertanyaan itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun atas segala kesalahan khilafan.
Astagfirullahaladzim ya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.